Hai Pisces, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi full moon in Capricorn. Untuk Pisces terjadi di house keempat. Full moon terjadi tanggal 3 Juli 2023. Energi ini sudah bisa dirasakan Pisces sejak Januari 2023 ketika new moon in Capricorn. Teman-teman tonton lagi untuk video new moon in Capricorn yang sudah saya tayangkan di bulan Januari karena ada kaitannya dengan bacaan ini. New moon adalah awal dan full moon adalah penyelesaian. Oke. Energi full moon pada Pisces di bulan Juli apa yang terselesaikan, apa yang tertuntaskan. Pisces. Tiga kartu. Yang pertama, retreat. Yang kedua, masculine energy. Dan yang ketiga ada honoring your energy. Oke. Pisces, sejak bulan Januari 2023, kamu mengalami momen retreat. Mundur. Mundur bukan berarti kalah, tapi kamu mundur selangkah untuk melompat lebih jauh. Maka momen kemunduran yang kamu rasakan bisa saja di sini di area pekerjaan, relationship, sosial, pertemanan, karena opposite dari house ke-11 adalah house ke-5. Maka di bulan Januari ada hal-hal yang terkait dengan sosial, pertemanan, relationship yang kamu tidak kejar. Kamu mengambil jalan untuk mundur. Karena yang kamu pandang adalah tentang masa depan. Nah, di momen full moon in Capricorn kali ini, kamu akan lihat hasilnya. Apakah cara kamu menarik diri di bulan Januari itu berhasil atau tidak. Bagi sebagian Pisces yang memaksakan diri untuk tetap terkait dengan sosial, relationship, atau pertemanan, maka banyak hal yang dihadapi. Karena hal-hal yang dihadapi itu sebenarnya menegur Pisces untuk tidak terlalu support ke sosial ataupun pertemanannya. Tapi saat bulan Januari itu, mundurnya Pisces dengan visi bahwa suatu hari nanti Pisces akan memunculkan diri dengan energi yang lebih kuat, dengan mental yang lebih kuat, dengan masa depan yang lebih baik, yang dibuat sejak Januari. Sampai di titik full moon ini di bulan Juli ini, Pisces akan lihat hasilnya. Ya. Dan di momen itu juga Pisces menggunakan energi maskulin dengan logika. Maka Pisces merasa pertemanan yang merugikan, sosial yang lebih banyak menyerap keuntungan ataupun manfaat dari Pisces, tapi Pisces tidak mendapatkan manfaat dari sosial itu. Segala untung rugi dari sisi materi, energi yang terkuras, waktu yang terkuras sia-sia. Ini Pisces perhitungkan semuanya. Dan ada kecenderungan juga Pisces kurang peka dan tidak terlalu berempati. Jadi kalau ada teman-teman Pisces yang menggoda Pisces atau merayu-rayu Pisces dengan ungkapan rasa kesedihan atau menceritakan masalahnya, maka Pisces cenderung menutup hatinya, tidak terlalu kasihan atau tidak terlalu berempati, ya. Kemudian kemunduran Pisces ini dari dunia sosial, pertemanan, bisa jadi untuk anak-anak. Bagi Pisces yang belum punya anak, maka kemunduran Pisces dari dunia sosial ataupun pertemanan ataupun asmara-asmara yang belum berkomitmen, karena Pisces berpikiran untuk masa depan. Ya. Dan di bulan Januari sampai di bulan Juli ini Pisces melewati proses memikirkan masa depannya. Maka kalau di dalam hubungan relationship ini Pisces tentunya akan berpikiran untuk masa depan. Keseriusan Pisces dalam menjalani hubungan sangat kuat. Sehingga kalau Pisces bertemu dengan orang-orang yang belum serius menjalani hubungan dengan Pisces, pasti banyak dilema yang Pisces hadapi. Mungkin Pisces kesannya agak maksa agar seseorang ini mau memiliki visi yang sama untuk masa depan, tapi kalau orang itu nggak mau,
maknanya cinta bertepuk sebelah tangan kan. Tapi kalau Pisces bertemu dengan orang yang visinya sama di bulan Januari 2023 ini, maka ada kemungkinan Pisces pada periode ini melihat apakah seseorang ini memang pantas untuk diteruskan ke jangka panjang, ke pernikahan misalnya ya. Jadi kalau di bulan Januari itu Pisces terlalu terburu-buru, maka di full moon ini juga Pisces akan melihat dampak dari keterburu-buruannya, ya. Oke, karena energinya juga maskulin ya, energi nafsu, hasrat, energi maskulin itu kan tidak berpikir tentang perasaan, tapi berpikir tentang kebutuhannya, keinginannya, obsesinya, dan tekadnya. Kalau dipertanyakan tentang tekad ya pasti Pisces akan memperjuangkan gitu, karena merasa Pisces menyukai seseorang ini, menginginkan seseorang ini, ya. Dan tidak hanya dalam relationship, di dalam dunia sosial juga seperti itu. Pisces ingin mendapatkan pengakuan, berencana ingin menunjukkan eksistensinya di dunia sosial gitu ya. Segala yang terjadi di bulan Januari itu semuanya harus dibiarkan secara natural. Kalau terlalu dipaksakan maka hasilnya tidak baik ya. Nah, di sini hasil di full moon yang bisa dirasakan adalah honoring your energy. Pada full moon kali ini, Pisces akan melihat apa hasil investasi Pisces sejak bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau investasinya dalam relationship, keberhasilannya akan bisa dilihat pada periode ini. Kalau investasi di keuangan akan bisa dilihat juga di periode ini. Kalau investasi di ide-ide kreatif seperti penelitian atau tulisan atau pertemanan, networking, maka akan bisa dilihat hasilnya pada periode ini. Berguna atau enggak itu networkingnya, terbit atau publis enggak penelitian atau tulisan yang dibuat oleh Pisces. Kalau Pisces juga menjalin pertemanan pada periode itu di bulan Januari, maka Pisces juga pada periode ini akan melihat apakah pertemanan itu bermanfaat untuk Pisces. Oke. Selanjutnya kita akan lihat dari energi kartu tarotnya ya. Energi full moon bagi Pisces di bulan Juli. Judgment ya, pengakhiran dan penyelesaian. Page of Wands. Wow, major arcana lagi, Justice dan Four of Cups. Twelve of Fortune. Wow, The Lovers ya. King of Wands. Nine of Swords. Di bottom of the deck, The Tower. Oke, Pisces. The Tower ini adalah situasi yang tidak terduga. Maka seperti yang tadi saya katakan, jikalau di bulan Januari kemarin Pisces ngeyel ya, atau memaksakan diri untuk berinvestasi pada hal-hal yang hanya berdasarkan ambisi, emosi, obsesi, keinginan tanpa memperhitungkan intuisi atau perasaannya, maka bisa terjadi keruntuhan. Keruntuhan dari suatu hubungan, pertemanan, atau kerugian dari sisi uang atau materi ya. Dan di periode ini Pisces akan bisa melihat atau tersadarkan sikap rasa jera, rasa pertaubatan yang Pisces rasakan. Tapi di sini Pisces ada juga hal-hal yang menguntungkan, yaitu Page of Wands ini menunjukkan adanya informasi, adanya kabar yang membawa kestabilan, yang membawa kepastian ya Pisces. Jadi tidak semuanya hal-hal itu gagal atau berantakan, tetapi ada juga yang mendapatkan kepastian dan kejelasan ya. Namun sepertinya apa yang Pisces sangat perjuangkan sejak bulan Januari, ini yang Pisces rasakan berantakan. Tapi yang tidak terlalu Pisces harapkan, seperti Pisces mengikuti apa adanya aja ya, kalau bekerja kerja aja gitu, seperti menjalani hari-hari seperti biasanya, justru itu yang berhasil. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Pisces saat itu
mengikuti aja seperti air mengalir, tidak mengikuti ambisi ataupun obsesi, maka itu yang akan Pisces lihat berhasil. Nah, di sini rasa gagal, rasa kecewa ini karena Pisces mengharapkan dan memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu Pisces perjuangkan terlalu keras. Ya, di titik ini Pisces merasa belum rela melepas hal-hal yang Pisces harus lepaskan. Tapi ada Wheel of Fortune ya, takdir sudah menawarkan diri. Sebelum Pisces masuk momen takdir, Pisces sebenarnya dihadapkan dengan pilihan nasib. Mana nasib yang Pisces pilih, maka Pisces akan menjalani takdir yang berkaitan dengan pilihan Pisces itu sendiri, ya. Nah, di sini ada The Lovers ya. Saya rasakan di sini ada yang mengecewakan dari hubungan asmara Pisces. Ada pertemanan, relationship, ataupun janji-janji yang hanya terucap melalui kata-kata tetapi tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada komitmen tertulis, tidak ada sumpah atas itu. Maka inilah yang Pisces rasakan membuat Pisces cemas. Maka Pisces menghadapi kecemasan pada full moon ini karena Pisces merasa harus melepas, harus membiarkan harapannya itu tidak tercapai, ya. Dan dengan King of Wands terlihat Pisces tidak mampu berbuat apa-apa. Pisces hanya bisa menunggu hasil. Oke. Pisces tidak memiliki kemampuan lagi di titik ini untuk memaksakan sesuatu terjadi sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau pada momen bulan Januari itu Pisces menikah, namun sudah difikirkan matang-matang ya, maka pada periode ini bisa saja terjadi kehamilan. Ini saatnya Pisces untuk menghemat energinya, tidak perlu terlalu memperjuangkan lagi karena Pisces hanya tinggal menunggu saja. Kalau memang investasinya menguntungkan, pasti Pisces akan mendapatkan keuntungan. Investasi ini terkait dengan apa saja di bidang kehidupan Pisces ya. Kalau investasinya di bisnis, uang, usaha, atau pekerjaan, kali ini akan mendapatkan keuntungan. Kalau investasinya di hubungan relationship, pertemanan, sosial, networking, maka pada periode ini Pisces akan bisa melihat hasil dari investasi Pisces itu. Ya, selebihnya mana yang tidak tercapai, mana yang gagal, maka itu karena Pisces kemarin di bulan Januari kurang tepat dalam berasumsi ataupun berspekulasi. Oke. Yang berantakan adalah relationship, pertemanan yang didasarkan hanya karena kesenangan-kesenangan semata ya. Ataupun Pisces harus melepas teman-teman yang hanya ingin memanfaatkan uang ataupun manfaat dari Pisces saja tanpa adanya timbal balik ya. Jikapun ada sebagian Pisces yang ketika dihadapkan pada nasib, tapi Pisces tidak memilih, hanya mengikuti saja sesuai dengan aliran gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan universe, maka pada periode ini pun tetap akan ada yang harus Pisces lepas. Yang harus dilepas adalah hal-hal yang tidak memiliki kepastian, hal-hal yang tidak lagi memiliki manfaat di dalam kehidupan Pisces. So Pisces, segala hal yang sudah dilalui itu semuanya sudah Pisces pikirkan dengan logika. Tetapi Pisces tidak mengikuti perasaan kemarin itu. Mungkin Pisces merasa saya ngikutin perasaan kok ketika saya sayang sama dia, saya cinta sama dia. Tetapi energinya mengatakan tidak, Pisces hanya mengikuti ambisi, obsesinya, dan asumsi serta spekulasi yang ada di dalam pikirannya saja. Karena energi maskulin ya. So, di sini ada rasa traumatik, kecemasan di full moon ini ya, takut merasa gagal, takut merasa dilepas atau ditinggalkan, tapi lebih baik biarkan semuanya terjadi apa adanya. Mungkin pada periode ini juga muncul traumatik masa lalu atau ketakutan-ketakutan dari masa lalu, cemas terhadap anak, atau sebagai anak ya kamu cemas terhadap orang tua, cemas terhadap aset kamu, cemas terhadap uang kamu, atau cemas terhadap keuntungan hasil dari apa yang kamu perjuangkan selama ini. Ya, Knight of Swords juga di sini mengatakan jangan terburu-buru dalam mengambil langkah, biarkan semuanya mengalir apa adanya pada periode ini karena apapun yang kamu lakukan di titik ini sudah time limit, sudah habis waktu. Oke. Dan kamu memang perlu berada pada periode ini karena
Di titik inilah kamu akan melihat, di titik inilah kamu stop, berhenti gitu. Kalau tidak ada full moon in Capricorn ini, maka kamu akan terus berpacu dalam harapan-harapan yang kamu inginkan, padahal itu tidak berguna, tidak pasti, tidak bermanfaat untuk kehidupan kamu ya. Mungkin ada sebagian Pisces yang mengalami teguran dari masalah hukum ya. Misalnya apa yang terjadi di dunia sosial, pertemanan di bulan Januari. Nah, pada periode ini yang tidak Pisces sadari kemarin itu, atau Pisces merasa konfliknya udah selesai pada saat itu. Nah, bisa saja pada periode ini Pisces akan mendapatkan kabar ya tentang Pisces yang digugat misalnya, atau Pisces yang harus melakukan upaya hukum gitu untuk membela diri atau melindungi aset, harta, atau uang tabungan Pisces ya. Dan kalau di bulan Januari kemarin Pisces berhutang, maka di periode ini Pisces bisa melunasi hutangnya, ada keberhasilan ya. Ada juga perjalanan yang akan Pisces lakukan di sini, perjalanan jarak jauh ya. Ada juga sebagian Pisces yang berencana ingin pindah rumah atau pindah tempat tinggal ya. Ada rasa kekhawatiran terhadap masa depan anak, terhadap masa depan rumah tangga, masa depan keluarga. Sedang Pisces di sini pun tidak diberikan kemampuan untuk berupaya menyelesaikan masalah ini, karena nggak semua masalah itu ada solusinya. Solusi itu kan kita berpikir adanya penawar atau obat untuk menyembuhkan penyakit atau masalah itu gitu ya. Tapi kan ada juga penyakit yang akan sembuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan masalah yang tidak ada solusinya tetapi akan selesai dengan sendirinya. Nah, ini adalah periode full moon in Capricorn, Pisces. Sebagian Pisces juga akan mendapatkan kebanggaan atas prestasi anak-anaknya bagi yang sudah memiliki anak ya. Oke, Pisces, saya pikir cukup sampai di sini untuk bacaan full moon kali ini. Semoga bacaan ini membantu dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Siapa tahu ada yang membutuhkan video ini dan agar channel ini terus berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk join membership, linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Pisces. Bye-bye.